Hai guys, ketemu lagi sama saya di Ethnic Indonesia Channel. Saya mau ajak kamu kita ketemu sama satu orang yang pemerhati pusaka ya, pemerhati juga senjata yang antik ya. Kita ketemu Mas Doni Winardi yang ada di sini. Kita lihat apa aja koleksi dia, oke? Mantap sekali nih. Wah, langsung merinding. Merinding apa nih? Merinding lihat pusaka banyak. Oke guys, saya mau ajak kamu hari ini kita berkunjung ke tempat yang luar biasa sekali nih. Seorang kolektor ya. Kolektor kolektor. Misalnya saat ini ini kita banyak sekali kenal di media sosial juga tuh ya, di Facebook aktif sebagai pemerhati lah Tosan Aji ya. Ayo kejauhan lah. Tapi yang luar biasa Pak Doni ini guys kan, dia sangat memperhatikan dari sisi metalurgi ya. Yang teknis lah. Gitu. Teknik ya, metalurgi dan seni ini ya. Nah, kita ulas nih, kita akan banyak banget nih kita ulas pusaka-pusaka yang ada di sini. Jangan kemana-mana ya. Parang perahu nangkup. Jadi Dari daerah mana nih? Sunda. Sunda ya, oke. Sunda. Jadi kalau kita bicara Sunda, belajar filosofinya dulu, makin rapi dan makin detail ukiran gagang yang tanduk ini, berarti yang punya makin kaya, makin punya kedudukan. Lubangnya makin banyak, makin ningrat. Oke. Nah kalau mau contoh kita lihat yang di sono itu, lubangnya cuma 8. Kalau ini lubangnya berapa? Dia kerawang semua. Tuh, baru kelihatan mulai. Oh ya. Mau Jadi lihat itu menunjukkan status sosialnya ya, sama detailnya. status sosial pemegangnya lah ya, kayak di Kris Bali. Iya. Yang mas-mas pasti keturunannya raja ya. Nah, dari satu pedang ini kalau kita belajar dia akan bicara banyak. Nomor satu. Yang kedua, ini pelindungnya patah sebelah. Ini ceker kidang. Ceker kidang ini maksudnya apa? Kalau jadi orang yang pemegangnya lincah seperti kijang. Berarti yang punya apa? Militer. Gitu. Jadi dia bangsawan yang juga arahnya ke arah militer. Yang menarik ini kan masih perak semua. Bilahnya. Nah. Ini kenapa namanya parang perahu nangkup? Karena bentuknya perahu yang dibalik. Ya. Yes. Oke. Hubungannya sama apa kalau daerah sana? Ya kisahnya Sangkuriang sama Dayang Sumbi. Perahu nangkup. Jadi dia berpamor juga Bu ya? Ini kalau mau lihat pamor, ini menurut yang bukan saya, menurut teman-teman yang ahli. Kalau ngelihatnya diberingin ini. Oke. Ini kan ada yang cerang banget, Timbul tenggelam. ada yang sedikit redup, ada yang terang, ada yang redup. Nah, tak balik lagi ini mungkin lebih kelihatan. Jadi walaupun dia berpamor, dia itu putihnya tuh nggak rata. Ya. Katanya, ya ini namanya pamor meteorit yang asli. Katanya, tapi sebetulnya kita hanya bisa memastikan kalau dia posisinya dianalisa XRF lah, kasarnya begitu, sama secara tekstur. Jadi sementara ini ya, ini peninggalan budaya yang lumayan bagus dirawat. Saya merawat ini tidak saya minyakin, saya kasih Renaissance wax, standar Eropa. Ini loh bangun sing unik kok, mau lihat. Mau dong. Jadi ini Kapan lagi kita lihat koleksi luar biasa? ini adalah pedang yang temuan sungai juga yang masih unik, karena gagang aslinya masih ada. Gagang keong ini unik karena gagang ini sangat Ini dinamain gagang keong. karena bentuknya seperti keong. Oke. Namanya asli juga kita nggak tahu, Ya, jadi kita ya. konsensus saja lah. Ya. Tapi kalau dilihat nih, tak puterin pelan-pelan ini. Ini nggak simetris loh.
Dia bikinnya indah sekali. Jadi kalau tangan kita ditaruh, ini pasti tangan kanan karena dia ngikuti bentuk jari, jempolnya ada tempatnya. Untirannya dia masuk pas ke tangan enak. Nah, hanya ini memang sedikit terlalu besar, kecil buat saya. Tapi enak sekali pegangnya, ergonomis banget. Di zaman itu orang bisa mikir segitunya ya ergonomis. Duduknya tangannya ngelipetnya masuk. Ini kan ngelipetannya jari untuk masuk. Loh. Bisa pas ya? Pas. Ini yang lar banget karena apa? Tajam, tidak tajam, ada durinya. Ada ini ya. Durinya lama-lama hilang. Tuh. Sayang sebagian besar orang itu kalau dapat pusaka begini dicuci sama asam. Ini udah dicuci sama asam. Makanya dia bersih kan? Wah, ini cuma saya lilin aja. Tapi sebetulnya patina aslinya udah habis. Jadi lebih bagus mana? Kalau dibiarkan apa adanya atau dicuci bersih? Intinya sih seperti kita meniru yang di Eropa aja untuk preservasi. Ini sedimen dihilangkan. Sedimen dihilangkan. Tapi patina asli dipertahankan. Harus dipertahankan. Kalau begitu. Nah, jadi yang dimaksud sedimen ini adalah karat yang masih aktif. Bukan. Kalau kita bicara sedimen itu berarti kita bicara pasir, lumpur, lempung dari kali-kali yang dia nanti membentuk sebuah lapisan. Tak kasih contoh deh, biar kalau ngomong ntar bingung. Ini masih saya vakum sih, tapi biar kelihatan. Ini batu. Ini tombak ini ada di dalam batu. Sini saya kupas bagian satu sisi bagian luarnya. Tapi yang benar ya seperti ini. Jadi apa? Kita kupas sedimennya, patinasenya masih ada, masih hitam. Tapi ini gagang bawahnya masih batu semua. Apakah di dalamnya ada organik atau enggak? Belum tahu. Karena kita nggak bongkar. Tapi seperti itu. Mana lagi? Sini bisa oh ini tapi sudah nggak kelihatan sih. Nah ini loh yang sedimen, mau kelihatan loh. Batu-batu, pasir-pasir ini sudah nempel sama barangnya. Ini saya gagangnya saya tutup. Di gagangnya ini pun kayunya ketempelan batu. Jadi sedimennya yang dibersihkan, tapi barangnya dibiarkan. Patina aslinya dibiarkan. Nah kalau kita mau melindungi kayak gini-gini, misalnya nanti dia punya saya udah nggak ada contoh yang masih ada karatnya sih. Kalau ada karat merah sama karat kuning, dimatikan dulu. Harus diberantas. Dimatikan dulu. Gampang kok, ambil aja aluminium foil, digulung, apa dilipat, kasih minyak, gosok aja sudah. Udah bersih. Gitu sekalian ya. Bersih. Untuk karat aktif gitu kan? Iya. Nanti dia kan harus diulang ya, terus. Jadi posisi bilah itu kalau dalam penyimpanan satu harus berminyak. Kalau nggak mau berminyak ya dililin seperti ini. Dia secara teknis ringan. Nah, karena apa? Udah dicuci berkali-kali. Kalau sekarang hari ini dibawa ke medan perang, ayo maju bawa ini, berani nggak? Mikir. Waduh, iya lemor-merot ini udah tinggal tipis, ya pedot gawat. Kan seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya karena pewarangan. Bukan sebetulnya bukan pewarangan. Pewarangan itu melindungi dia prosesnya. Staining itu. Iya. Tapi proses surface preparation yang maksudnya kita ngomong mutih yang dia mau pakai citron lah, mau pakai air keras itu sangat ngerusak. Sekarang kita tanya nih secara kimia nih, kebetulan saya yang insinyur kimia. Siapa yang nyuci keris pakai asam? Ada nggak yang netralkan sebelum diwarang? Nggak ada. Sama kita masukkan air kelapa. Air kelapa itu nanti dia fermentasi secara alami jadi asam asetat, asam sitrit. Asam juga, coba kalau sudah bersih, taruh keluar. Sebentar jadi merah bila. Pori-pori kebuka semua, mudah oksidasi. Dinetralin nggak? Enggak. Kalau nggak dinetralkan, sisa asam akan bereaksi terus, makan sampai logamnya habis. Jadi setelah diputihkan itu, karena nggak dinetralkan langsung diwarangi, membuat sisa asamnya itu yang makan besinya. Iya, apalagi kalau tersembunyi di pori-pori. Sebetulnya gampang, coba kita lihat. Ini pedang udah dicuci ya. Dia masih wangi. Wah, orang ngomong, sakti ya. Sakti ya, pedangnya sih wangi. Ini udah saya lilin. Jadi secara refleks harusnya permukaan pori-porinya tertutup semua. Sih wangi. Sakti, bukan. Itu tandanya pedangnya keropos. Karena dia berpori. Jadi sisa-sisa waktu diminyakin, minyak itu masuk ke pori-porinya. Pada saat dilentup lilin, dia masih ada sisa di dalam pori-porinya. Sama dengan asam. Ini keropos. Walaupun secara pakem bagus, utuh bagus, tapi sebetulnya ini udah keropos.
Yang kita butuhkan itu spesimen seperti yang ini. Ini yang seperti ini sudah cukup langka ya. Masih ada tapi yang benar-benar sepuh kayak gini jarang. Ini warangan lama jadi ini nggak terlalu kelihatan. Apa ini? Ini sama sujuk maru. Oke. Tapi secara bilah dia masih utuh, masih tebal. Jadi aslinya yang tadi itu udah keripis ya? Ini atau mungkin diasah berkali-kali ya? Keripis sudah. Jadi pamornya kan jadi nonjol semua. Iya. Karena itu perbedaan kekerasan. Justru untuk kolektor keris cari sing nonjol-nonjol gitu loh. Nyekrak aja deh. Tapi sebetulnya itu rusak. Karena apa? Pamor itu kan beda kekerasan. Ya. Kalau kita cuci dengan asam satu, asam tuh makan logam keras sama logam lunak itu kan beda. Ya. Seiring dengan waktu dia akan timbul perbedaan ketinggian. Kasarnya begitu. Nyekrak tambahan. Padahal sesungguhnya pada saat dia setelah ditempa, selesai ditempa, pasti seperti ini. Secara logis saja deh, kita punya senjata. Kalau senjata kita melenduk, kasar-kasar. Kalau kita tusukkan ke manusia, nyantol. Kita maunya yang smooth tuh, yang enak. Pada saat dia nebas pun dia masuk kan. Kalau gitu nyantol, artinya apa? Misalnya dia punya pakaian, dia punya apa? Dia nyangkut, nggak efektif. Lalu kalau nggak efektif artinya apa? Bisa bacok balik lah. Kasarnya kan begitu. Nah, cari yang seperti ini loh. Ini yang harusnya dipreservasi, bener yang seperti ini. Kondisinya ya kita ngomong ya, bahwa dia masih relatif utuh. Perang hari ini pakai ini, berani, ini tebel sekali Mas Yan. Kira-kira seperti jadi itu. istilahnya yang utuh, tus itu loh. Iya betul. Tusnya itu kan utuhnya. Tapi utuhnya yang di kalangan keris sama utuhnya saya ya, beda standar. Beda standar. Karena apa? Kita nggak boleh lupa barang-barang ini pun dibuat sebagai senjata. Asal muasalnya. Asal muasalnya senjata. Jangan dilupakan. Oh keris itu, oh nggak bisa kayak gitu. Nah, ini contoh keris satu. Ini katanya Singosari. Masih nerjang gandhi. Tapi ini masih tajam loh. Ya oke lah, ada beberapa yang sudah habis. Tapi overall dia tuh masih tajam secara keris. Nah ini loh yang dicari seperti ini loh yang utuh. Ini patina asli temuannya atau warangan ya? Ini patina. Ini bukan warangan. Oke. Ini patina. Ini FE 3O4. Oke. Jadi ini bukan warangan. Sekilas kayak warangan, tapi kalau dilihat dari dekat tadi aku baru tahu kalau ini bukan warangan. Karena teksturnya beda kalau warangan. Ini masih ketutup nih aslinya. Oke. Memang, jadi ini mau dicuci lagi. Ya. Nah, tapi jangan. Oke. Karena ini patina tidak aktif ya? Sudah nggak aktif, ini sudah aman. Kalau sudah begini dia nggak makan logam. Oke. Yang bahaya itu karat yang warnanya kuning sama merah. Itu caranya. Jadi katanya seperti itu. Tapi yang dicari yang ini, ini betul-betul kasarannya nih. Kepepet hari ini dipakai ini sebagai senjata. Saya asah deh kasarannya gitu. Dia masih sebagai pusaka, maksudnya sebagai senjata yang tak tusukin orang masih mati. Itu yang benar. Jadi fungsi utamanya jangan dilupakan. Jangan sampai bergeser lah ya. Jangan bergeser. Ya pasti banyak yang nggak setuju lah. Wah itu pusaka. Nah kalau sekarang kita ngomong di medan perang, ya otomatis lah. Misalnya kan kita nggak mungkin bawa keris doang. Misal saya udah bawa pedang nih, bawa tombak, bawa panah. Panahnya udah habis, tombaknya udah, musuhnya udah deket, pedangnya udah patah. Tinggal satu loh. Terakhir. Apa? Yang namanya piandel yang diandelin toh. Yang paling akhir kan. Nah, makanya dia dipercaya bener. Kalau masalah fungsi mistis dan lain sebagainya, itu menurut saya timbul setelah orang itu di masa damai. Kasarnya begitu. Karena kalau keris-keris awal, paling tua tidak ada pamor. Tujuannya apa? Senjata. Oke lah simbol status, karena di masa itu mungkin sepengetahuan saya hanya kasta ksatria yang boleh. Jadi setelah Majapahit masuk ke Mataram Islam, baru keris itu banyak. Kenapa? Karena semua orang boleh pakai. Kasta hilang. Salah satunya begitu. Kira-kira begitulah simpel.